warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka Widiawati asal Padang Ratu, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Metro Lampung semester 4. Dalam video ini saya akan menampilkan video bakat saya. Saya mengasah bakat saya dalam public speaking, yaitu khususnya pidato dan Master of Ceremony. Karena bagi saya belajar public speaking itu menarik, menantang dan juga asik. Karena kita diasah mentalnya itu di depan halayak umum. Nah, public speaking itu pasti akan dibutuhkan dalam masyarakat, dibutuhkan banyak orang dan akan digunakan di dalam masyarakat maupun dalam pekerjaan. Mari kita simak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu bil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa innahu la yadhi'u aral muslimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikil haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh imamal mursalin wa khatamin nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang saya hormati, Rektor IAIN Metro yang saya hormati, kepada para panitia penyelenggara beasiswa Indonesia yang saya hormati, dan tak lupa kepada hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang maha luhur, yang banyak memberi nikmat sampai tidak bisa kita hatur, untuk mendengarkan beberapa kalimat yang akan terhatur. Semoga nantinya kita mendapatkan syafaatnya, mendapatkan ampunan dari Zat yang maha ghafur. Amin ya rabbal alamin. Jernihnya salawat dan sejuknya salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best man leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman biadab menuju zaman yang beradab, yakni ad-dinul Islam. Saya di sini bukanlah seorang dai, juga bukan. Saya seorang artis, juga bukan. Tapi di sini saya sebagai Reka Widiawati yang bertolabul ilmi, yang akan menyampaikan pidato yang berjudul Kedudukan Harta dan Keutamaan Ilmu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum saya mulai pidato ini, saya mengharapkan kepada hadirin hadirat semua untuk mendengarkan lantunan ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'maluna syai'a, yang artinya sesungguhnya Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Nah, dalam ayat tersebut sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia itu muncul dalam keadaan fakir, dilahirkan dalam keadaan bodoh, dan menjadi makhluk yang lemah. Hadirin hadirat rahimakumullah, dua perkara yang menjadi impian setiap manusia, yaitu harta dan ilmu. Harta dan ilmu itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Kenapa begitu? Keduanya itu saling bertautan. Kita mau makan, kita butuh harta. Kita mau menjadi seorang dokter, kita juga butuh ilmu. Kita mau beli skincare, kita mau beli bedak, sampai yang mas-masnya dan mbak-mbaknya yang kencan pun butuh harta. Bagaimana tidak, harta dan ilmu itu sangat penting. Sampai masalah ibadah pun kita membutuhkan ilmu. Kita tidak bisa seenaknya beribadah tanpa menggunakan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la hasada illa fisnaini, rojulun atahullahu malam fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, wa rojulun atahullah
hikmatan fahuwa yubdi biha wa yu'allimuha, yang artinya tidak layak diikuti kecuali dua perkara, yaitu orang yang memiliki harta dan ia pergunakan harta itu di jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu orang yang memiliki ilmu dan dia memutusi ilmunya itu dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innamad dunya li arba'atin nafaril awal, yang artinya di dunia itu memiliki 4 golongan atau 4 tingkatan. Di dunia ini ada 4 golongan. Yang pertama apa? Yang pertama itu abdun razaqahullahu mala wa ilma, yaitu orang yang diberikan harta dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah peribahasa dikatakan, tangan kanan memegang ilmu, tangan kiri memegang harta. Orang yang demikian itu adalah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak semua makhluk hidup di dunia ini diberikan harta dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu ahli surga. Bagaimana yang ahli surga itu? Yaitu orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ia tidak diberikan harta oleh Allah. Meskipun ia tidak diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ia memiliki ilmu, ia diberikan banyak ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ilmunya tersebut ia dapat mengetahui mana yang dihalalkan dan mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu abdun razaqahullahu ilma wa lam yarzuqhu mala, yaitu orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala namun ia tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya banyak tapi ilmunya kosong. Na'udzubillahi min zalik. Namun ada seseorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia mempergunakan harta tersebut yaitu tidak untuk dirinya sendiri, namun ia berikan kepada orang lain untuk misalnya untuk bersedekah, menjadi donatur dalam sebuah pondok pesantren dan yang lain sebagainya. Namun ada juga yaitu harta yang dapat melaknati dirinya sendiri, yaitu orang yang mencari harta tapi tidak di jalan yang benar. Yang demikian itu ia dapat menjadi orang yang bermaksiat oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidupnya akan gelap sebab tidak ada cahaya ilmu yang meneranginya, maka ia dapat terjerumus ke dalam kemaksiatan dan kemungkaran. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillahi min zalik. Yang selanjutnya yaitu yang tingkatan yang keempat, yaitu adun lam yarzuqhu mala wa ilma, yaitu orang yang tidak diberikan harta dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ada dalam dirinya tersebut hanyalah hawa nafsu belaka. Nah, yang demikian ini sangat menyedihkan. Bagaimana tidak? Jika tidak ada orang yang mengarahkan ia kepada jalan yang kebenaran, maka ia akan tersesat. Sebab seorang makhluk yaitu seperti manusia, jika tidak memiliki pegangan agama, maka ia akan tersesat dalam sebuah kemaksiatan dan kemungkaran. Nah, buat kita semua, buat para hadirin rahimakumullah, marilah kita tekun dan teguh bersemangat dalam meraih mimpi, dalam mengejar ilmu. Semoga kita dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan dan segala bentuk kemungkaran, agar kelak kita menjadi seorang yang sukses di masa depan dan kita dapat menjadi orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Pisau menggores luka, rasanya amatlah perih. Cukup sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.